Seorang jomblo miliuner mengenali seorang gadis kecil berusia 7 tahun yang mengalami kemiskinan dan memutuskan untuk mengikutinya. Setelah beberapa saat, dia masuk ke gudang yang penuh dengan kotak-kotak isi batang emas. Apa yang dilakukan miliuner itu selanjutnya sangat mengejutkan. Budi Hartono memandangi Jakarta dari jendela kantornya di lantai 42. Langit mendung mencerminkan suasana hatinya. Di usia 58 tahun, dia adalah pemilik salah satu konglomerat bisnis terbesar di Indonesia, dengan usaha mulai dari pertambangan hingga pasar keuangan. Kekayaannya diperkirakan mencapai miliaran, namun ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh jumlah uang berapapun. Sementara matanya menelusuri kota, pikirannya melayang ke 8 tahun lalu. Hari ketika Lestari, putri satu-satunya, menghilang. Saat itu usianya baru 22 tahun dan hampir lulus dari jurusan teknik. Penyelidikan dilakukan secara intensif, tetapi tidak pernah ditemukan petunjuk konkret. Seiring berjalannya waktu, kasus tersebut mendingin, tetapi luka di hatinya tetap terbuka. Pak Budi, Dewan Direksi sudah menunggu, umumkan Dewi, sekretarisnya, memotong lamunannya. Budi merapikan dasinya dan berjalan menuju ruang rapat. Setelah hilangnya Lestari, dia sepenuhnya tenggelam dalam pekerjaan. Hubungan menjadi dangkal, dan satu-satunya tujuan adalah mengumpulkan lebih banyak kekayaan. Kerajaan bisnisnya bertumbuh, tetapi pribadinya menyusut. Rapat tersebut berlangsung berjam-jam. Akuisisi, merger, angka-angka yang menari di depan matanya tanpa membangkitkan minat sedikitpun. Ketika akhirnya selesai, hari sudah lewat jam 7 malam. Dia meminta sopirnya pulang dan memutuskan untuk berjalan sebentar. Ini adalah sesuatu yang jarang dilakukannya, tetapi malam itu dia merasa butuh udara segar. Jalanan di pusat keuangan mulai kosong. Para eksekutif bergegas pulang ke rumah mereka, sementara pekerja malam memulai shift mereka. Saat itulah dia pertama kali melihatnya. Seorang gadis kecil tidak lebih dari 7 tahun, menyeberangi jalan dengan langkah mantap. Dia mengenakan gaun sederhana, sedikit kebesaran untuk ukurannya, dan membawa ransel kecil di punggungnya. Rambut ikalnya bergoyang tertiup angin, dan mata gelapnya tampak menyimpan rahasia seseorang yang jauh lebih tua. Sesuatu dalam diri gadis itu segera menarik perhatian Budi. Mungkin karena determinasi dalam langkahnya, atau fakta bahwa dia sendirian pada jam seperti ini. Tanpa berpikir 2 kali, dia mulai mengikutinya, menjaga jarak yang wajar. Gadis itu mengikuti gang-gang yang lebih sepi, menjauhi pusat Jakarta yang mewah menuju area yang lebih tua. Akhirnya, dia tiba di gudang terbengkalai di Jakarta Timur, dikelilingi oleh vegetasi yang tumbuh di antara retakan beton. Tempat itu tampaknya dulunya adalah pabrik tekstil tua, kini terlupakan oleh kemajuan metropolis. Budi ragu-ragu. Apakah bijaksana untuk masuk ke tempat seperti itu? Tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Dia menunggu gadis itu masuk dan, setelah beberapa menit, mengikutinya. Bagian dalam gudang lembab dan gelap. Berkas-berkas cahaya masuk melalui lubang-lubang di atap, menciptakan pola-pola di lantai berdebu. Dia mengikuti suara logam yang diseret, hingga menemukan gadis itu berjuang menggeser sebuah kotak logam berkarat yang berat. "Perlu bantuan?" tanyanya, membuat gadis itu terkejut. Gadis itu menatapnya dengan mata terbelalak. "Bapak mengikuti saya?" "Maaf jika aku mengejutkanmu. Tidak aman bagi anak kecil berjalan sendirian pada jam seperti ini." Dia mengamati Budi sejenak seolah menilai niatnya. "Bapak tampak penting. Bapak kaya, kan?" Keterus-terangan pertanyaan itu membuatnya terkejut. "Ya, aku punya beberapa uang, ya." "Kalau begitu, Bapak bisa membantu saya." "Itu bukan permintaan, tapi pernyataan. Saya perlu memindahkan kotak-kotak ini." Penasaran, Budi mendekati dan mendorong kotak logam tersebut. Kotak itu mengejutkan berat. Ketika dia berhasil memindahkannya, kilau keemasan menarik perhatiannya. Di bawah cahaya redup yang masuk melalui celah-celah atap, beberapa batang emas berkilau, ditumpuk dengan hati-hati. "Apa ini?" tanyanya. Tercengang. "Emas," jawab gadis. "Itu sederhana. Banyak emas. Dari mana asalnya? Milik siapa?"
Budi berjongkok untuk memeriksa batang-batang tersebut. Masing-masing pasti bernilai kekayaan kecil. Milik keluarga Sudrajat, kata gadis itu, merendahkan suaranya. Mereka menggunakannya untuk membiayai hal-hal buruk, hal-hal yang menyakiti orang. Keluarga Sudrajat. Budi sangat mengenal nama itu. Itu adalah salah satu keluarga tertua dan paling berkuasa di negara ini, dengan bisnis di berbagai sektor dan pengaruh politik yang kuat. Beredar rumor tentang metode mereka yang dipertanyakan, tetapi tidak pernah ada yang bisa dibuktikan. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Dan apa hubunganmu dengan hal ini? Gadis itu duduk di sebuah kotak kayu terdekat, kakinya berayun tanpa menyentuh lantai. Nama saya Sari, saya tinggal dengan mereka. Mereka menggunakan saya untuk menyembunyikan emas di sini, karena tidak ada yang akan mencurigai seorang anak kecil. Orang tuamu bekerja untuk keluarga Sudrajat? Senyum sedih muncul di bibir Sari. Saya tidak punya orang tua. Mereka mengambil saya dari panti asuhan 3 tahun lalu. Mereka bilang akan mengadopsi saya, tapi mereka hanya menggunakan saya untuk menjalankan tugas dan hal-hal lain. Budi merasakan gelombang kemarahan. Bagaimana seseorang bisa menggunakan anak dengan cara seperti itu? Dan kenapa kamu menunjukkan ini padaku sekarang? Karena saya melarikan diri dari mereka kemarin. Sari membuka tasnya dan mengeluarkan amplop kuning. Dan saya juga membawa ini. Ini adalah dokumen penting dengan nama-nama orang berkuasa. Bu Kartika bilang ini lebih berharga dari emas. Bu Kartika? Kartika Sudrajat. Dia yang mengendalikan semuanya. Dia cantik tapi menakutkan. Dia tidak pernah berteriak dan itulah yang paling buruk. Sari gemetar dengan jelas. Dia akan mencari saya. Dia akan mencari emas dan dokumen-dokumen ini. Dan ketika dia menemukan, suaranya melemah. Budi memeriksa amplop tanpa membukanya. Sebagian dari dirinya, pengusaha yang penuh perhitungan, melihat sebuah peluang. Batang-batang itu bernilai jutaan, dan dokumen-dokumen tersebut bisa menjadi alat negosiasi yang ampuh. Tetapi bagian lain, mungkin pria yang pernah ada sebelum kehilangan Lestari hanya merasakan belas kasihan untuk gadis ketakutan di depannya. Kenapa kamu mempercayaiku? Kamu bahkan tidak mengenalku. Sari menatapnya dengan mata yang intens. Bapak punya mata yang sedih, seperti mata saya, dan saya bermimpi tentang Bapak. Bermimpi tentangku? Bagaimana maksudmu? Saya bermimpi bahwa seorang pria dengan jas hitam akan membantu saya, bahwa dia akan membawa saya pergi dari sini. Dia tersenyum malu-malu. Ketika saya melihat Bapak mengikuti saya tahu bahwa Bapak adalah pria dalam mimpi saya. Budi tidak percaya pada firasat atau mimpi-mimpi peramal, tetapi ada sesuatu pada anak ini yang sangat menyentuhnya. Mungkin kerentanannya bercampur dengan keberanian, atau mungkin karena dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, dia mengingatkannya pada Lestari. Sebelum dia bisa menjawab, mereka mendengar suara mobil parkir di luar. Sari membeku. Mereka menemukan saya, bisiknya, dengan teror yang jelas dalam suaranya. Tanpa berpikir 2 kali, Budi mengambil amplop, menyimpannya di saku dalam jasnya, dan mengulurkan tangannya kepada Sari. Ikut aku tahu jalan keluar. Lain. Budi memimpin Sari melalui labirin koridor gelap menuju jalan keluar di belakang gudang. Dia mengenal tempat itu. Bertahun-tahun lalu perusahaannya pernah mempertimbangkan untuk membeli tanah tersebut untuk proyek baru, tetapi kesepakatan tidak pernah tercapai. Sekarang pengetahuan itu sedang menyelamatkan nyawa mereka. Mereka keluar ke jalan sempit dan sepi. Langit sudah benar-benar gelap dan gerimis tipis mulai turun di Jakarta. Budi melepas jasnya dan menutupi bahu Sari yang gemetar, entah karena dingin atau takut, dia tidak tahu pasti. Kita perlu pergi ke tempat yang aman, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada gadis itu. Tidak bisa ke rumah Bapak, jawab Sari dengan kebijaksanaan di luar usianya. Itu tempat pertama di mana mereka akan mencari. Dia benar. Jika keluarga Sudrajat sekuat yang dia duga, tidak akan lama untuk mengetahui siapa yang bersama gadis itu. Budi berpikir cepat. Hotel akan meminta identifikasi. Teman-teman akan bertanya. Dia membutuhkan tempat anonim di mana mereka bisa lewat tanpa diperhatikan. Aku tahu sebuah tempat, katanya akhirnya. Sebuah rumah pantai di Anyer.
milik perusahaan anak dan hampir tidak ada yang tahu bahwa itu milikku. Mereka mengambil taksi ke garasi pribadi di mana Budi menyimpan beberapa mobil. Dia memilih model yang sederhana, tanpa sopir, dan mereka berangkat menuju pantai utara Banten. Selama perjalanan melalui jalan tol Jakarta Merak, Sari tetap diam, mengamati pemandangan yang secara bertahap berubah dari perkotaan ke pepohonan hijau pegunungan Banten. Sesekali matanya tertutup karena lelah, tetapi dia berjuang untuk membuatnya tetap terbuka, seolah-olah takut untuk tertidur. "Kamu bisa beristirahat," kata Budi dengan lembut. "Kita aman untuk saat ini." "Kita tidak pernah benar-benar aman," jawabnya. Tetapi tak lama kemudian kepalanya terkulai ke samping dan dia tertidur. Saat mengemudi di jalan yang berkelok-kelok, Budi mencoba menyusun pikirannya. Dalam beberapa jam, hidupnya telah benar-benar terbalik. Dia melarikan diri dengan seorang anak yang hampir tidak dikenalnya, harta karun emas dan dokumen yang berpotensi membahayakan. Semua yang dia bangun bisa runtuh. Tetapi anehnya, prospek ini tidak membuatnya setakut yang seharusnya. Mereka tiba di rumah pantai sekitar tengah malam. Itu adalah bangunan modern, sebagian tersembunyi di antara vegetasi asli, dengan pemandangan laut. Budi menggendong Sari yang masih tertidur ke dalam dan membaringkannya di salah satu kamar tamu. Setelah memastikan semua pintu dan jendela terkunci, dia duduk di teras dengan amplop yang diberikan Sari kepadanya. Dia ragu sejenak sebelum membukanya. Dokumen-dokumen ini bisa mengubah banyak kehidupan, termasuk miliknya. Isinya lebih mengejutkan daripada yang diharapkan. Ada kontrak, kwitansi, foto, dan catatan terperinci yang menjelaskan skema korupsi kompleks yang melibatkan keluarga Sudrajat, politisi tingkat tinggi, dan pengusaha berpengaruh. Dokumen-dokumen menunjukkan penggelapan dana publik, suap dan manipulasi, tender dalam proyek-proyek infrastruktur besar. Satu nama khusus menarik perhatiannya, Ridwan Wibowo, mantan mitranya, dan sekarang wakil presiden operasional Sudrajat Enterprises. Ridwan dan Budi memulai bisnis bersama di pasar keuangan, tetapi perselisihan memisahkan mereka lebih dari 1 dekade yang lalu. Tampaknya, Ridwan telah menemukan sekutu yang lebih cocok dengan metode-metodenya yang dipertanyakan. "Mereka sangat jahat, bukan?" Suara Sari mengejutkannya. Dia berdiri di pintu teras menggosok matanya yang mengantuk. "Ya, mereka jahat," jawab Budi, dengan cepat menyimpan dokumen-dokumen tersebut. "Bagaimana perasaanmu?" "Lapar," katanya dengan sederhana. Budi tersenyum, mudah lupa bahwa terlepas dari kedewasaannya dalam beberapa aspek, Sari masih anak berumur 7 tahun dengan kebutuhan dasar. Dia bangkit dan pergi ke dapur, di mana dia menyiapkan sandwich dan menemukan beberapa buah di kulkas. Rumah selalu dijaga tetap terisi untuk kunjungannya yang jarang. Sambil makan, Budi mencoba mendapatkan informasi lebih. "Sari, aku perlu memahami lebih baik bagaimana kamu sampai ke keluarga Sudrajat. Kamu bilang mereka mengambilmu dari panti asuhan." Dia mengunyah perlahan sebelum menjawab. "Panti asuhan Kasih Bunda di Bogor. Bu Kartika muncul di sana suatu hari sangat elegan. Dia bilang dia menginginkan seorang gadis cerdas dan bijaksana untuk menjadi putrinya. Kepala panti sangat senang." Sari mengangkat bahu. "Tapi saya tidak pernah diperlakukan sebagai anak. Saya lebih seperti sebuah alat." "Dan bagaimana kamu terlibat dengan emas dan dokumen-dokumen itu?" "Bu Kartika membawa saya ke berbagai tempat dan menyuruh saya mengamati orang atau mengirimkan paket. Dia bilang tidak ada yang mencurigai anak-anak. Suatu hari, saya mendengar dia berbicara dengan Pak Ridwan tentang menyembunyikan sesuatu yang berharga. Itu perlu seseorang yang tidak dicurigai dan dia menyarankan untuk menggunakan gadis itu." Sari berhenti sejenak. "Mereka membawa saya ke gudang dan menunjukkan cara sampai di sana tanpa terlihat. Selama 2 tahun saya membantu mengangkut batang-batang itu sedikit demi sedikit. Dan dokumen-dokumen itu ada di brankas di perpustakaan mansion. Saya membersihkan di sana setiap hari dan menghafalkan kata sandi dengan melihat Bu Kartika membukanya. Ketika saya memutuskan untuk melarikan diri, saya mengambilnya. Saya pikir bisa melindungi saya." "Itu sangat berani darimu," kata Budi, benar-benar terkesan, "tapi juga sangat berbahaya." Sari memandang laut melalui jendela.
Hidup di sana juga berbahaya. Setidaknya sekarang saya punya kesempatan untuk bebas. Kalimat itu diucapkan dengan begitu sederhana, menghantam Budi dalam-dalam. Berapa banyak orang termasuk dirinya yang hidup dalam penjara yang mereka ciptakan sendiri tanpa pernah benar-benar mencari kebebasan. "Kenapa kamu memutuskan untuk melarikan diri sekarang?" tanyanya. Setelah beberapa saat, wajah Sari menjadi serius. "Saya mendengar Bu Kartika berbicara tentang mengirim saya pergi ke negara lain. Dia bilang saya tumbuh terlalu besar, mengajukan terlalu banyak pertanyaan." Matanya berkaca-kaca. Dia bilang orang-orang seperti saya bisa dibuang. Budi merasakan gelombang kemarahan menjalar di tubuhnya. Bagaimana seseorang bisa memperlakukan anak seperti itu? "Itu tidak akan terjadi, Sari, aku janji." "Kenapa Bapak membantu saya?" tanyanya. Matanya yang tajam tertuju pada mata Budi. "Bapak bisa mengambil emas itu dan meninggalkan saya di sana." Pertanyaan itu mengejutkannya. Mengapa dia mempertaruhkan segalanya untuk gadis ini? "Aku punya seorang putri," jawabnya akhirnya. "Lestari. Dia menghilang 8 tahun lalu." "Dia melarikan diri?" "Kami tidak tahu. Dia hanya menghilang. Suatu hari dia ada di sana, keesokan harinya tidak. Penyelidikan tidak membawa hasil." Budi jarang berbicara tentang hal ini, tetapi sesuatu dalam diri Sari membuatnya terbuka. "Sejak saat itu, aku hanya sekadar ada, bukan hidup." Sari mengulurkan tangannya yang kecil dan menyentuh tangan Budi. "Mungkin Bapak membantu saya untuk merasa hidup lagi." Pengamatan itu begitu sederhana dan begitu dalam, membuat Budi tak bisa berkata-kata. Anak ini melihat melalui dirinya dengan kejelasan yang membingungkan. Momen itu terganggu oleh suara ponselnya. Itu adalah panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Budi ragu sebelum menjawab. Budi Hartono. Suara di sisi lain lembut, feminin, dan anehnya familiar, meskipun dia tidak bisa mengidentifikasinya segera. "Selamat malam, Pak Budi. Ini Kartika Sudrajat. Saya rasa kita memiliki masalah mendesak untuk dibahas." Budi merasakan darahnya membeku. Bagaimana dia bisa mendapatkan nomor pribadinya secepat itu? "Saya percaya Anda memiliki sesuatu yang menjadi milik saya," lanjut Kartika. Suaranya tenang seperti permukaan danau sebelum badai. Atau lebih tepatnya, seseorang. Sari melihat ekspresinya, mendekat dengan mata melebar karena takut. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan," jawab Budi, mencoba mengulur waktu. "Mari kita singkirkan permainan, Pak Budi. Saya tahu Anda bersama Sari dan dokumen saya. Mungkin juga dengan emas saya. Mengesankan bagaimana Anda berhasil menemukannya. Ada jeda. Saya mengusulkan kesepakatan. Kembalikan apa yang menjadi milik saya dan reputasi Anda akan tetap utuh." "Anda mengancam saya, Nyonya Sudrajat." Tawa lembut terdengar dari sisi lain. "Saya menawarkan jalan keluar yang elegan untuk kita berdua. Anda tahu, mantan mitra Anda Ridwan telah menjadi sekutu yang hebat. Dia menceritakan banyak tentang Anda dan tentang Lestari." Penyebutan nama Lestari membuat Budi sejenak kehilangan kata-kata. Badai emosi melintas di wajahnya, dan Sari yang mengamati dengan cermat meremas tangannya sebagai tanda dukungan. "Apa yang kau tahu tentang Lestari?" Budi akhirnya bisa bertanya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Cukup untuk menyarankan bahwa kita lanjutkan percakapan ini secara pribadi," jawab Kartika. "Saya akan berada di rumah pantai Anda besok tengah hari. Datanglah sendiri dan bawa apa yang menjadi milik saya." Sambungan diputus sebelum Budi bisa menjawab. Dia menatap telepon selama beberapa detik, merasa terekspos dan rentan. Bagaimana Kartika tahu tentang rumah pantai? Bagaimana dia mendapatkan nomor pribadinya? Dan yang lebih penting, apa yang dia ketahui tentang Lestari? "Kita harus pergi sekarang," kata Sari sudah berdiri. "Dia tahu di mana kita." Budi mengangguk, pulih dari keterkejutan. "Ya, kamu benar, bereskan barang-barangmu." Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka kembali berada di mobil. Budi menyetir dengan perhatian ekstra di jalan pantai, terus-menerus memeriksa spion. Otaknya bekerja secara frenetis, mengevaluasi pilihan dan risiko. "Kita mau kemana?" tanya Sari memeluk tas kecilnya. "Aku punya teman di Bandung, jurnalis investigasi.
Jika ada seseorang yang bisa membantu kita memahami dokumen ini dan apa yang harus dilakukan dengan mereka, itu dia. Sari tetap diam selama beberapa menit, mengamati lampu-lampu sesekali sepanjang jalan pantai. Kegelapan malam hanya terputus oleh lampu mobil dan bulan sabit yang terpantul di laut. Apa yang dia katakan tentang putri Bapa? Akhirnya dia bertanya. Budi menggenggam kemudi dengan kuat. Dia hanya mengisyaratkan bahwa dia tahu sesuatu. Mungkin dia hanya menggertak untuk menarikku. Bu Kartika tidak menggertak, jawab Sari dengan serius. Jika dia bilang dia tahu sesuatu, itu karena dia memang tahu. Pernyataan itu mengambang di udara seperti awan mendung. Budi tidak ingin percaya bahwa hilangnya Lestari mungkin memiliki hubungan dengan keluarga Sudrajat. Tetapi kebetulan itu terlalu mengganggu untuk diabaikan. Perjalanan ke Bandung memakan waktu sekitar 2 jam. Kota bersejarah itu dengan jalan-jalan berkelok dan rumah-rumah kolonial tertidur di bawah sinar perak bulan. Budi mengemudikan mobil ke sebuah rumah yang jauh dari pusat wisata, dikelilingi oleh vegetasi tropis. Semoga dia ada di rumah, gumamnya, memarkirkan mobil di bawah pohon. Pintu dibuka oleh seorang pria setengah baya, rambut beruban yang tidak rapi dan kacamata tebal. Dia tampak baru saja bangun, tetapi matanya langsung waspada saat mengenali tamu malamnya. Budi, apa yang... Maaf, muncul begini Reza. Kami butuh bantuanmu, ini mendesak dan rumit. Reza Taufik melihat dari Budi ke Sari dan kemudian ke jalan gelap di belakang mereka. Tanpa mengajukan pertanyaan, dia membuka pintu lebih lebar dan memberi isyarat agar mereka masuk. Interior rumah adalah cerminan pemiliknya, berantakan tetapi nyaman. Buku dan kertas menduduki setiap permukaan yang tersedia dan dinding ditutupi dengan foto dan guntingan koran. Ini Sari, Budi memperkenalkan. Sari, ini Reza, teman lama dan jurnalis investigasi terbaik yang aku kenal. Kurasa ini memerlukan kopi, kata Reza menuju dapur. Dan penjelasan yang sangat bagus. Sementara Reza menyiapkan kopi untuk orang dewasa dan coklat panas untuk Sari, Budi menceritakan seluruh kisahnya, pertemuan dengan gadis itu, emas dokumen-dokumen, dan panggilan dari Kartika Sudrajat. Reza mendengarkan dengan seksama, sesekali membuat catatan dalam buku catatan usang. Bolehkah aku melihat dokumen-dokumennya? Pintanya ketika Budi selesai. Budi menyerahkan amplop kuning. Reza menyebarkan isinya di meja ruang tamu, dan mulai memeriksanya dengan konsentrasi seorang ahli bedah yang melakukan operasi rumit. Ya ampun, gumamnya setelah beberapa menit. Ini dinamit murni. Ada bukti di sini tentang penggelapan dana di setidaknya 3 proyek publik besar. Dan nama-nama ini, dia menunjuk ke daftar. Termasuk 2 menteri, 1 gubernur, dan beberapa pengusaha papan atas. Dan Ridwan Wibowo, tanya. Budi. Reza mengangguk dengan serius. Mantan mitramu tampaknya menjadi perantara utama. Dialah yang menjembatani para politisi dan keluarga Sudrajat. Dia melirik Sari yang duduk diam, menyerap semuanya. Kamu sangat berani mengambil dokumen-dokumen. Tuan Hidik, Sari mengangkat bahu. Saya hanya ingin sesuatu untuk melindungi diri. Untuk memiliki apa yang Pak Budi sebut, daya tawar, jawab Budi. Itu, angguk Sari, daya tawar. Reza terus memeriksa dokumen-dokumen tersebut. Ada sesuatu di sini tentang tambang gunung emas. Bukankah itu salah satu milikmu, Budi? Dulu, aku menjualnya ke sebuah konsorsium sekitar 9 tahun lalu. Budi mendekat untuk melihat dokumen tersebut. Itu operasi kecil tetapi menguntungkan, ekstraksi emas di daerah Jawa Barat. Ya, menurut dokumen ini, setelah kamu menjualnya, tambang itu menjadi saluran untuk mencuci emas yang ditambang secara ilegal dari tanah-tanah adat di Papua. Reza menyesuaikan kacamatanya. Emas yang tidak melewati kontrol fiskal atau lingkungan, tetapi mendapatkan dokumentasi bersih melalui gunung emas. Dan coba tebak siapa yang membeli tambangmu? Sari tak terduga menyela. Keluarga Sudrajat melalui perusahaan boneka. Saya pernah mendengar Bu Kartika berbicara tentang itu, tentang betapa pintarnya membeli tambang dari orang jujur yang bodoh. Budi merasa perutnya merosot. Penjualan gunung emas terjadi beberapa bulan sebelum hilangnya Lestari. Mungkinkah? Reza, katanya perlahan,
Aku perlu tahu apakah ada hubungan antara keluarga Sudrajat dan hilangnya putriku. Jurnalis itu menggaruk jenggot yang belum dicukur. Itu kemungkinan yang tidak bisa kita singkirkan. Kartika Sudrajat tidak akan menyebutkan Lestari jika dia tidak punya sesuatu yang konkret. Dia bukan tipe yang menggertak. Itu yang saya katakan, komentar Sari. Masalahnya adalah kita tidak bisa bertanya langsung kepadanya, lanjut Reza. Jika keluarga Sudrajat memang terlibat, kamu menempatkan dirimu dalam risiko besar. Aku sudah dalam risiko, jawab Budi dengan tegas. Aku perlu tahu kebenarannya, tidak peduli apapun itu. Reza melihat jam dinding, sudah lewat pukul 3 pagi. Kalian berdua perlu istirahat. Besok pagi, aku akan menelepon beberapa kontak yang mungkin bisa membantu kita memahami lebih baik apa yang sedang terjadi. Dia menunjukkan 2 kamar tamu di belakang rumah. Sebelum berpisah untuk tidur, Sari memegang tangan Budi. Semuanya akan baik-baik saja, katanya dengan keyakinan mengejutkan. Saya merasakannya. Budi tersenyum, tersentuh oleh upaya gadis itu untuk menghiburnya saat seharusnya sebaliknya. Terima kasih, Sari. Sekarang istirahatlah. Tapi tidur tidak datang dengan mudah. Berbaring di tempat tidur sempit, Budi memutar-mutar dalam pikirannya peristiwa-peristiwa beberapa jam terakhir. Kemungkinan bahwa keluarga Sudrajat mungkin memiliki hubungan dengan hilangnya Lestari menghantuinya. Bagaimana jika selama bertahun-tahun ini dia mencari di tempat yang salah? Bagaimana jika jawabannya selalu ada di sana, sementara dia tenggelam dalam bisnis dan kepahitan? Fajar menemukan Budi di teras, mengamati pemandangan gunung. Bandung bangun perlahan, dengan aktivitas pagi mulai terlihat di kejauhan. Keindahan tempat itu kontras menyakitkan dengan kekacauan dalam pikirannya. Kopi? Reza muncul di sampingnya, menawarkan cangkir yang mengepul. Terima kasih. Budi menerima minuman panas. Bisa tidur? Beberapa jam. Aku menghabiskan sebagian besar malam menganalisis dokumen-dokumen itu. Reza duduk di kursi di sebelahnya. Budi, informasi itu cukup untuk menjatuhkan setengah pemerintah dan beberapa pengusaha paling kuat di negara ini. Kau mengerti apa artinya, bukan? Bahwa kita berurusan dengan orang-orang putus asa yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali dokumen-dokumen itu. Tepat sekali, kita perlu sangat berhati-hati. Reza menyesap kopinya. Aku sudah membuat beberapa panggilan. Seorang teman di polisi akan menemui kita nanti. Seseorang yang kupercaya sepenuhnya. Kau yakin itu aman? Bayu berbeda. Kami sudah bekerja sama dalam beberapa investigasi. Dia bisa membantu kita memahami apa yang harus dilakukan dengan dokumen-dokumen ini dan mungkin menemukan jawaban tentang Lestari. Suara langkah kaki ringan memotong percakapan. Sari muncul di teras, rambutnya berantakan dan matanya masih mengantuk. Selamat pagi, katanya, menggosok matanya. Aku bermimpi tentang badai. Reza melihat ke langit, di mana awan gelap mulai terbentuk di cakrawala. Sepertinya mimpimu mungkin menjadi kenyataan. Ada peringatan badai untuk hari ini. Sari mendekati pagar dan mengamati gunung yang mulai terlihat gelisah. Dalam badai aku melihat perahu hijau dan putih. Budi dan Reza saling bertukar pandangan. Pengamatan Sari sering tampak mengandung makna yang lebih dalam, seolah-olah dia memiliki akses ke informasi yang tidak mereka miliki. Ayo sarapan, usul Reza. Setelah itu kita perlu bersiap-siap untuk pertemuan dengan Bayu. Saat mereka makan, Reza menjelaskan rencana. Mereka akan bertemu Bayu di sebuah penginapan diskret di pinggiran Bandung. Mereka akan membawa salinan dokumen, tetapi bukan yang asli. Itu akan tetap tersembunyi di lokasi aman di rumah Reza. Bagaimana dengan emas? Tanya Sari tiba-tiba. Mereka akan terus mencari. Emas itu aman di gudang untuk saat ini, jawab Budi. Prioritas kita adalah dokumen dan keamananmu. Bukan hanya emas yang mereka inginkan, kata Sari, mengaduk makanannya dengan garpu. Tapi, apa yang ada di dalamnya? Budi mengerutkan kening. Maksudmu di dalam emas? Beberapa batang itu palsu, berongga. Bu Kartika menyimpan barang-barang di dalamnya, barang-barang yang tidak bisa disimpan di kertas atau komputer. Reza mencondongkan tubuh ke depan tiba-tiba sangat tertarik.
Jenis barang apa, Sari? Saya tidak tahu pasti, tapi saya pernah mendengar dia mengatakan suatu kali bahwa itu adalah asuransi jiwanya, bahwa jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjamin perlindungannya. Ini mengubah segalanya, gumam Reza. Kita perlu kembali ke gudang. Rencana awal untuk bertemu dengan Bayu sementara ditunda. Pengungkapan Sari tentang konten tersembunyi dalam batang emas benar-benar mengubah situasi. Jika Kartika Sudrajat menyimpan informasi begitu berharga di dalam emas, penting untuk mengetahui apa itu. Kita perlu sangat berhati-hati, peringatkan Reza saat mereka bersiap berangkat. Setelah panggilan dari Kartika, kemungkinan gudang sedang diawasi. Lalu bagaimana kita masuk? Tanya Budi. Reza tersenyum, kilatan petualangan di matanya. Aku punya beberapa sumber daya yang bisa membantu. Jangan lupa bahwa aku menghabiskan bertahun-tahun menyelidiki tempat-tempat di mana aku seharusnya tidak berada. Mereka meninggalkan Bandung menuju Jakarta sedikit sebelum tengah hari. Langit semakin gelap dan gemuruh pertama petir bisa terdengar dari kejauhan. Badai yang diperkirakan akan datang dan tampaknya akan kuat. Selama perjalanan, Sari tetap tidak biasa diam, melihat keluar jendela dengan ekspresi merenung. Sesekali, dia menutup matanya seolah-olah berkonsentrasi pada sesuatu yang jauh. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Budi khawatir. Saya mencoba mengingat, jawabnya tanpa mengalihkan pandangan dari pemandangan. Ada sesuatu yang penting tentang batangan-batangan itu, sesuatu yang saya dengar Bu Kartika katakan, tapi saya tidak bisa ingat persis. Jangan memaksakan, nasihat Reza, melihat ke arahnya melalui kaca spion. Terkadang ketika kita berhenti mencoba mengingat, ingatan itu kembali secara alami. Hujan mulai turun ketika mereka berada di tengah perjalanan, awalnya sebagai gerimis halus, tetapi segera menguat. Wiper bekerja maksimum untuk menjaga visibilitas, dan Reza mengurangi kecepatan, berkonsentrasi pada jalan yang licin. Ini akan mempersulit keadaan, komentarnya, tapi juga bisa menjadi keuntungan. Hujan deras akan mempersulit pengawasan di sekitar gudang. Mereka tiba di pinggiran Jakarta pada sore hari. Badai berada pada puncaknya, mengubah jalan-jalan menjadi sungai, kecil dan sangat mengurangi visibilitas. Reza menghentikan mobil di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar dan melakukan panggilan. Bayu setuju untuk bertemu kita langsung di gudang. Dia menginformasikan setelah kembali ke mobil. Dia akan membawa 2 agen kepercayaannya. Mereka akan tiba dalam 1 jam. Kau yakin kita bisa mempercayainya? Tanya Budi. Dengan hidupku, jawab Reza tanpa ragu. Bayu dan aku sudah saling kenal lebih dari 20 tahun. Dia salah satu dari sedikit orang di kepolisian yang tidak pernah terjual, bahkan ketika ditawari jutaan. Mereka melanjutkan perjalanan ke kawasan industri di mana gudang berada. Area itu hampir kosong karena badai, dengan kebanyakan pekerja sudah pulang. Reza memarkir beberapa blok jauh, di tempat yang memungkinkan mereka mengamati pintu masuk gudang tanpa terlihat. Aku melihat pergerakan, katanya, menggunakan teropong kecil. 2 pria di pintu utama, tampaknya petugas keamanan swasta, bukan polisi. Bagaimana kita masuk? Tanya Sari, mencondongkan tubuh di antara kursi depan. Melalui jalan keluar yang sama yang kita gunakan untuk melarikan diri, jawab Budi. Ada pintu masuk di belakang terhubung ke sistem drainase tua. Sedikit yang tahu. Mereka menunggu 30 menit lagi, mengamati. Hujan terus turun deras menciptakan tirai alami yang mempersulit visibilitas. Akhirnya, sebuah mobil sederhana parkir dekat dengan mereka. Seorang pria tinggi dengan mantel turun dan cepat mendekat. Reza, dia menyapa dengan anggukan kepala ketika masuk ke kendaraan. Situasi rumit yang kalian hadapi. Bayu, ini Budi Hartono, dan ini Sari. Bayu mempelajari keduanya dengan mata yang berpengalaman. Agen lain sudah ditempatkan. Kami mengkonfirmasi bahwa ada setidaknya 4 orang mengawasi gudang. 2 di depan, 1 di belakang, dan 1 lagi berkeliling. Profesional, kemungkinan mantan militer yang dikontrak oleh keluarga Sudrajat. Bagaimana kita bisa melewati mereka? Tanya Budi. Pengalihan, jawab Bayu singkat. Tepat 10 menit dari sekarang akan ada kejadian di seberang jalan.
Ini seharusnya menarik perhatian mereka cukup lama. Untuk kita masuk melalui belakang. Sambil menunggu, Bayu berpaling ke Sari. Jadi kamu gadis yang membuat keluarga Sudrajat panik, mengesankan. Sari mengangkat bahu, tiba-tiba malu di hadapan petugas. Saya hanya ingin bebas. Dan untuk itu, kamu mempertaruhkan segalanya. Bayu tersenyum lembut. Keberanian seperti itu jarang, bahkan di antara orang dewasa. Tepat pada waktu yang direncanakan, mereka mendengar suara sirene dan melihat lampu berkedip di seberang jalan. Para penjaga di pintu depan gudang segera waspada berkomunikasi melalui radio. Sekarang, kata Bayu. Mereka keluar dari mobil dan terlindungi oleh hujan dan kegelapan menuju ke belakang gudang. Seperti yang diperkirakan, penjaga yang seharusnya ada di sana telah berpindah untuk memeriksa keributan. Bayu menggunakan tang khusus untuk memotong gembok pintu belakang dan segera mereka berada di dalam. Interior gudang bahkan lebih gelap daripada malam sebelumnya. Badai menghalangi cahaya apapun yang bisa masuk melalui lubang-lubang di atap. Reza menyalakan senter yang kuat, menjaga berkas cahaya tetap rendah agar tidak terlihat dari luar. Lewat sini, bisik Sari secara alami mengambil alih. Kotak-kotaknya ada di bawah tanah. Dia memandu mereka melalui labirin mesin terbengkalai hingga ke tangga logam yang turun ke level bawah. Bau pengap dan lembab sangat kuat, dan mereka bisa mendengar suara air mengalir di suatu tempat dekat. Mungkin sistem drainase yang meluap karena hujan deras. Di sana, tunjuk Sari ketika mereka tiba di area terbuka di bawah tanah. Kotak-kotak logam persis seperti yang mereka tinggalkan. Bayu memeriksanya dengan hati-hati, menggunakan alat kecil untuk membuka kunci tanpa merusaknya. Di dalam, batang-batang emas berkilau di bawah cahaya senter. Bagaimana kita tahu mana yang palsu? Tanya Budi. Dari beratnya, jawab Sari, yang berongga sedikit lebih ringan. Dan ada tanda kecil di bagian bawah, hampir tak terlihat. Bu Kartika pernah menunjukkannya kepada saya tanpa menyadari saya sedang memperhatikan. Bayu mengambil satu persatu, menguji beratnya dan memeriksa bagian bawah. Yang ini, katanya akhirnya, memisahkan satu batang. Dan ini juga. Total, mereka mengidentifikasi 3 batang yang tampaknya berongga. Bayu menggunakan alat serbaguna untuk bekerja pada ujung salah satunya. Setelah beberapa menit kerja hati-hati, tutup batang terlepas, mengungkapkan ruang internal. Luar biasa, gumam Reza, mendekat untuk melihat lebih baik. Di dalam batang, ada perangkat penyimpanan digital kecil tahan air, mirip dengan flash drive tetapi lebih canggih. 2 batang lainnya berisi perangkat identik. Kita perlu melihat isinya, kata Bayu, menyimpan perangkat dalam kotak pelindung kecil. Suara tiba-tiba dari lantai atas membuat mereka membeku. Langkah berat dan suara percakapan menunjukkan bahwa seseorang telah masuk ke gudang. Kita harus pergi, bisik Bayu, dengan cepat menutup kotak-kotak. Sekarang, mereka mulai bergerak menuju jalan keluar alternatif yang ditunjukkan Sari, tetapi sebelum mereka bisa mencapainya, mereka mendengar teriakan. Mereka di bawah sini, aku menemukan mereka. Semuanya terjadi sangat cepat setelah itu. Bayu mendorong Budi dan Sari ke belakang beberapa kotak besar, sementara dia dan Reza memposisikan diri secara strategis. 2 pria turun tangga dengan senjata di tangan, tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, agen-agen yang menemani Bayu muncul dari tempat persembunyian mereka dan dengan cepat menetralisir mereka. Kita punya lebih banyak tamu yang datang. Salah satu agen memberi peringatan melalui radio. Kita harus pergi sekarang. Mereka mengikuti lorong sempit yang mengarah ke pintu darurat. Hujan masih turun tanpa ampun, membasahi mereka sepenuhnya begitu keluar dari gudang. Mereka berlari melalui gang-gang dan jalan-jalan sekunder sampai tiba di tempat mereka meninggalkan mobil. Kita perlu berpisah, kata Bayu ketika semuanya aman di dalam kendaraan. Kami akan pergi ke markas khusus di Semarang untuk menganalisis perangkat ini. Kalian harus pergi ke tempat di mana kalian tidak bisa ditemukan. Aku tahu sebuah tempat, jawab Reza. Sebuah villa di pedalaman Jawa Tengah dekat Solo, milik seorang teman jurnalis yang sedang di luar negeri. Tidak ada yang akan mencari kita di sana. Bayu mengangguk.
Aku akan mengirim seorang agen untuk menemani kalian ke sana. Dia menyerahkan satu perangkat kepada Reza. Simpanlah satu dari ini. Jika terjadi sesuatu pada kami, kalian masih memiliki salinan. Mereka berpisah dengan cepat. Bayu dan agen-agennya berangkat menuju Semarang, sementara Reza, Budi, dan Sari ditemani oleh seorang agen polisi menuju Jawa Tengah. Perjalanan panjang dan tegang badai menemani mereka sebagian besar perjalanan, membuat jalan berbahaya dan visibilitas terbatas. Sari tertidur di kursi belakang, kelelahan oleh peristiwa hari itu. Dia luar biasa, komentar Reza dengan suara rendah, melihat gadis itu melalui kaca spion. Telah melalui banyak hal, namun tetap mempertahankan kekuatan batin ini. Ya, setuju Budi, juga mengamati Sari. Dia mengingatkanku pada Lestari dalam banyak hal, tekad, kecerdasan, bahkan gerakan-gerakan tertentu. Berbicara tentang Lestari, Reza ragu. Apakah kamu sudah mempertimbangkan kemungkinan bahwa penyebutan namanya oleh Kartika Sudrajat bukan hanya taktik intimidasi? Bagaimana jika ada koneksi nyata? Budi melihat keluar jendela, mengamati tetesan hujan mengalir di kaca, menciptakan pola kacau. Aku terus memikirkannya. Penjualan gunung emas terjadi beberapa bulan sebelum hilangnya Lestari. Jika keluarga Sudrajat berada di belakang pembelian itu, menggunakan tambang untuk mencuci emas ilegal. Lestari adalah insinyur tambang, bukan? Tanya Reza. Dia sedang menyelesaikan kuliahnya. Dia memiliki masa depan cerah di depannya. Suara Budi sedikit pecah. Dia selalu cerdas, penasaran, tipe orang yang akan menyadari jika ada sesuatu yang salah. Agen polisi yang sampai saat itu menyetir dalam diam ikut campur. Pak Budi, Inspektur Bayu menyebutkan bahwa putri Anda menghilang dalam keadaan misterius. Pernahkah Anda mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia mungkin telah menemukan sesuatu tentang tambang yang seharusnya tidak dia ketahui? Pertanyaan itu menghantam Budi seperti petir. Selama bertahun-tahun, penyelidikan telah mengikuti jalur konvensional, penculikan untuk permintaan tebusan yang tidak pernah datang, masalah pribadi yang membuatnya melarikan diri, bahkan kemungkinan mengerikan bahwa sesuatu yang lebih buruk telah terjadi, tetapi tidak pernah ada hubungan dengan bisnisnya. Ya Tuhan, bisiknya. Dia memiliki akses ke semua arsip perusahaan. Dia sedang mengerjakan tugas akhirnya tentang praktik berkelanjutan dalam pertambangan emas. Dia meminta untuk menganalisis data gunung emas bahkan setelah penjualan. Jika dia menemukan indikasi pencucian emas ilegal, lanjut agen itu, dan mengkonfrontasi seseorang. Sari bergerak di kursi belakang, terbangun perlahan. Matanya bertemu dengan mata Budi di kaca spion. Bapak sedang memikirkan putri Bapak, katanya. Bukan sebagai pertanyaan tapi sebagai pernyataan. Dia punya rambut gelap dan mata terang seperti Bapak? Budi berbalik terkejut. Ya, bagaimana kamu tahu itu? Ada fotonya di rumah besar keluarga Sudrajat, jawab Sari, menggosok matanya yang mengantuk. Di kantor pribadi Bu Kartika. Saya tidak pernah diizinkan masuk ke sana, tapi sekali, ketika saya sedang membersihkan, pintunya terbuka. Saya melihat foto seorang wanita cantik dalam bingkai perak di rak. Saya pikir dia kerabatnya. Pengungkapan Sari jatuh seperti bom. Keheningan yang mengikuti begitu pekat sehingga terasa nyata. Budi menahan napas, sementara pikirannya memproses informasi itu. Sebuah foto Lestari di kantor Kartika Sudrajat. Itu tidak mungkin kebetulan. Kamu yakin itu putriku? Akhirnya dia bertanya, suaranya hampir berbisik. Sari menggigit bibirnya, termenung. Saya tidak bisa 100% yakin, tapi dia sangat mirip dengan Bapak. Mata yang sama, bentuk wajah yang sama. Dia sedang tersenyum dalam foto itu, memakai topi wisuda saya rasa. Wisuda SMA, gumam Budi. Dia memakai topi itu 2 tahun sebelum dia menghilang. Dia menutup matanya sejenak, mencoba mengendalikan emosi. Mengapa Kartika memiliki foto Lestari? Mungkin kita harus mengetahuinya langsung darinya, usul Reza. Dengan apa yang kita miliki sekarang, kita bisa bernegosiasi. Informasi untuk informasi. Agen polisi menggelengkan kepala. Itu tidak bijaksana. Kita tidak tahu seberapa berbahaya wanita ini.
dan kita berbicara tentang seseorang yang mungkin bertanggung jawab atas hilangnya putri Anda, Pak Budi. Selain itu, tambah Sari, Bu Kartika tidak pernah mengatakan kebenaran sepenuhnya. Dia hanya memberitahu cukup untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Badai akhirnya mulai mereda, digantikan oleh gerimis tipis. Pemandangan berubah secara bertahap dengan pegunungan muncul di Cakrawala saat mereka memasuki Jawa Tengah. Sekitar tengah malam, mereka tiba di jalan tanah yang berkelok-kelok melalui bukit-bukit yang ditutupi hutan asli. Setelah beberapa kilometer, mereka melihat bentuk sebuah villa tradisional Jawa. Rumah besar dengan gaya kolonial, dengan teras luas dan genting tanah liat. Kita sampai, umumkan Reza. Villa Tirta Asri, salah satu dari sedikit tempat di Indonesia yang tidak muncul di peta digital manapun. Rumah itu gelap, tetapi ketika Reza mengaktifkan sakelar tersembunyi dekat pintu masuk, lampu lembut menerangi interior. Tempatnya nyaman, dengan furnitur antik terawat baik dan dinding dihiasi dengan fotografi hitam putih. Villa ini milik Mandra Wijaya, koresponden internasional. Dia berada di Asia selama 2 tahun dan mempercayakan kuncinya padaku. Sangat sedikit orang yang tahu keberadaan tempat ini, jelas Reza. Agen polisi melakukan inspeksi lengkap di properti tersebut sebelum menganggapnya aman. Saya akan berjaga malam ini. Besok kita seharusnya menerima kabar dari Inspektur Bayu tentang isi perangkat tersebut. Sari, kelelahan, ditempatkan di salah satu kamar dan tertidur hampir seketika. Budi bagaimanapun tidak bisa beristirahat. Dia tetap di teras mengamati malam berbintang yang muncul setelah badai. Pikirannya penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Reza bergabung dengannya, membawa 2 cangkir kopi. Kupikir kamu mungkin membutuhkan ini. Terima kasih. Budi menerima minuman hangat. Reza, menurutmu Lestari mungkin masih hidup? Jurnalis itu menghela napas dalam-dalam. Aku tidak ingin memberi harapan palsu, Budi. 8 tahun adalah waktu yang lama, tetapi fakta bahwa Kartika memiliki fotonya dan menggunakan itu sebagai ancaman menunjukkan bahwa dia tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Jika keluarga Sudrajat melakukan sesuatu terhadap Lestari, suara Budi pecah. Kemarahan dan keputusasaan yang telah ditahannya selama bertahun-tahun sekarang mengancam meluap. Kita akan menemukan kebenaran, janji Reza, meletakkan tangannya di bahu temannya, apapun itu. Pagi hari membawa langit cerah dan udara segar khas pegunungan Jawa Tengah. Sari bangun pagi dan menjelajahi villa dengan keingintahuan kekanak-kanakan, takjub dengan hewan dan vegetasi subur. Seolah-olah, untuk pertama kalinya, dia bisa hanya menjadi seorang anak. Budi mengamatinya dari teras, merasakan campuran kasih sayang dan kekhawatiran. Dalam waktu singkat, Sari telah memenangkan tempat di hatinya. Dia membawa cahaya ke dalam hidupnya yang digelapkan oleh kehilangan, dan dia bertekad untuk melindunginya apapun yang terjadi. Sekitar jam 10 pagi, telepon satelit yang Bayu berikan kepada Reza berdering. Semua berkumpul di ruang tamu, cemas mendengar kabar. Bayu, jawab Reza menyalakan speaker. Kami aman di villa. Ada kabar. Kami berhasil mengakses isi perangkat tersebut, jawab Bayu. Suaranya terdengar tegang, bahkan melalui telepon. Ini lebih buruk dari yang kami bayangkan. Ada bukti skema korupsi yang melibatkan puluhan politisi tingkat tinggi, termasuk 3 mantan menteri dan 1 mantan gubernur. Semuanya dikoordinasikan oleh keluarga Sudrajat. Dan bagaimana dengan Lestari? Tanya Budi. Tidak bisa menahan diri. Ada jeda dari sisi lain. Kami menemukan file dengan namamu, Budi. Ini adalah dosier lengkap tentang kamu dan keluargamu, termasuk Lestari. Ada catatan pengawasan dari sebelum hilangnya. Budi merasakan darahnya membeku. Apalagi, ada catatan transfer bank internasional ke sebuah klinik swasta di Swiss seminggu setelah hilangnya. Nama pasien dikodekan, tetapi ada referensi yang sangat menunjukkan bahwa itu Lestari. Swiss? Budi mencoba memproses informasi itu. Dia mungkin masih hidup? Itu mungkin, jawab Bayu hati-hati. Tapi ada lagi.
kami menemukan korespondensi antara Kartika dan Ridwan Wibowo yang mendiskusikan situasi insinyur. Tampaknya Lestari menemukan skema pencucian emas di Gunung Emas dan mengkonfrontasi Ridwan yang menjadi perantara dalam pembelian tambang. Ya Tuhan, bisik Budi, dan apa yang mereka lakukan padanya? Berdasarkan dokumen, tampaknya ada insiden. Lestari mengalami semacam kecelakaan atau serangan. Detailnya kabur, tetapi dia membutuhkan perawatan medis mendesak. Alih-alih membawanya ke rumah sakit di mana akan ada pertanyaan, mereka mengirimnya ke klinik di Swiss. Sari yang mendengarkan dengan penuh perhatian tiba-tiba berbicara. Nona yang tertidur, itu yang sedang mereka bicarakan. Semua mata tertuju padanya. Apa yang kamu katakan, Sari? Tanya Budi, berlutut untuk sejajar dengannya. Bu Kartika, terkadang berbicara tentang Nona yang tertidur ketika dia pikir tidak ada yang mendengarkan. Dia bilang itu adalah jaminannya, bahwa jika sesuatu terjadi padanya, sang Nona akan bangun. Sari mengerutkan kening, berusaha mengingat. Sekali saya mendengar dia berbicara di telepon dengan seseorang di Swiss, menanyakan tentang pasien khusus. Budi dan Reza bertukar pandangan tidak percaya. Bayu, di sisi lain sambungan, meminta detail lebih. Sari, kamu yakin tentang ini? Apakah kamu mendengar nama klinik atau kota seperti Lucerne dan nama klinik mulai dengan Heilig sesuatu? Heiligenberg, lengkapi Bayu. Itulah nama klinik dalam dokumen. Sari, kamu luar biasa. Apa artinya ini? Tanya Budi. Suaranya gemetar karena emosi. Lestari mungkin dalam keadaan koma di Swiss selama 8 tahun. Itu kemungkinan yang perlu kita selidiki segera, jawab Bayu. Aku sudah menghubungi Interpol. Mereka sedang memeriksa klinik Heiligenberg di Lucerne. Aku akan pergi ke Swiss dengan penerbangan pertama yang tersedia. Deklarasi Budi bangkit berdiri. Jangan terburu-buru, peringatkan Bayu. Kartika Sudrajat putus asa untuk mendapatkan kembali perangkat ini. Aku punya informasi bahwa dia memobilisasi semua kontaknya untuk menemukannya. Kamu tidak akan aman. Aku tidak peduli dengan keselamatanku. Jika ada kesempatan, Lestari masih hidup. Budi, sela Reza, pikirkan secara logis. Jika kamu muncul di Swiss sekarang, kamu akan menarik perhatian. Kamu bisa membahayakan Lestari jika dia benar-benar ada di sana. Agen polisi yang telah berhubungan dengan anggota tim lain masuk ke ruangan dengan ekspresi serius. Kita punya masalah. Agen kami di Jakarta melaporkan gerakan mencurigakan. Kendaraan tidak teridentifikasi terlihat di jalan menuju Solo. Kami percaya lokasi kita mungkin telah diketahui. Bayu segera waspada. Bagaimana itu mungkin? Villa ini tidak ada dalam catatan manapun. Seseorang mungkin mengikuti kita dari Bandung, usul agen itu. Atau mungkin ada penyusup. Ridwan, gumam Budi. Dia selalu punya kontak di mana-mana. Mungkin ada seseorang di dalam kepolisian sendiri. Kita harus pergi dari sini sekarang, perintah Bayu melalui telepon. Aku mengirim bala bantuan, tapi akan butuh waktu sampai mereka tiba. Arahkan ke kota Magelang. Ada safe house kepolisian di sana. Dengan cepat mereka mulai mengumpulkan barang-barang penting mereka. Sari merasakan ketegangan, tetap dekat dengan Budi, tangannya kecil memegang erat tangannya. Semuanya akan baik-baik saja, Budi meyakinkannya, meskipun dia tidak yakin akan hal itu. Ketika mereka hampir pergi, mereka mendengar suara kendaraan mendekati melalui jalan tanah. Agen polisi memeriksa melalui jendela dan segera mundur. 3 SUV hitam, pria bersenjata, bukan polisi. Dia mengeluarkan senjatanya. Keluar lewat belakang. Ada jejak yang mengarah ke jalan sekunder. Mobil cadangan disembunyikan di sana seperti yang kita rencanakan. Dan kamu, tanya Reza. Aku akan menahan mereka. Agen itu memeriksa senjatanya. Pergilah, sekarang. Budi mengangkat Sari dan mengikuti Reza melalui belakang rumah. Jejak itu sempit dan curam, berkelok-kelok melalui vegetasi lebat. Di belakang mereka, mereka mendengar suara keras dan suara pintu didobrak. Setelah beberapa menit berjalan intens, mereka tiba di sebuah lahan kecil, di mana kendaraan off-road tertutup ranting dan dedaunan. Reza dengan cepat menyingkirkan penyamaran dan membuka pintu.
Masuk cepat. Mereka baru saja masuk ke dalam kendaraan ketika mendengar suara pengejaran. Sosok-sosok bergerak di antara pepohonan mendekat dengan cepat. Reza mempercepat melalui jalan tanah, membuat kendaraan melompat di atas lubang dan bebatuan. Sari berpegangan pada kursi, matanya terbelalak ketakutan. Mereka datang, dia memperingatkan, melihat melalui jendela belakang. 2 SUV telah menemukan jejak dan sekarang mengejar mereka, mengangkat awan debu. Pegangan, teriak Reza, membuat belokan tajam dan masuk ke jalan yang lebih sempit. Hampir seluruhnya tertutup vegetasi. Kendaraan off-road lebih kecil dan lebih gesit daripada SUV, memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan. "Kemana kita pergi?" tanya Budi, mencoba menjaga Sari terlindungi sementara mereka terguncang oleh medan yang tidak rata. "Tambang tua," jawab Reza. "Aku mengenal daerah ini. Ada kompleks terowongan terbengkalai yang bisa kita gunakan untuk mengelabui para pengejar." Ketika akhirnya mereka keluar ke jalan utama, Reza mempercepat maksimum, zigzag di antara beberapa mobil yang mereka temui. SUV masih mengikuti mereka, tetapi dengan jarak yang lebih jauh. "Hampir sampai," gumam Reza. "Hanya beberapa kilometer lagi." Saat itulah mereka melihat SUV ketiga datang dari depan, memotong jalan mereka. Reza mencoba menghindar, tetapi kendaraan lain mengikuti gerakannya, memaksanya untuk mengerem mendadak. Mereka tergelincir di jalan basah, berputar 180 derajat sebelum berhenti. Mereka terkepung. 2 SUV yang mengejar mereka memblokir jalan di belakang, sementara yang ketiga menutup jalan di depan. Pria-pria berpakaian gelap keluar dari kendaraan, beberapa jelas bersenjata. "Tetap merunduk," bisik Budi kepada Sari, melindunginya dengan tubuhnya. Salah satu pintu SUV di depan terbuka dan seorang wanita elegan turun dengan anggun. Dia tampak berusia sekitar 60 tahun, rambut beruban tertata sempurna dan postur tubuh sempurna. Wajahnya meskipun ditandai oleh waktu, masih menunjukkan jejak kecantikan luar biasa. Matanya, bagaimanapun dingin seperti es. "Pak Budi," panggilnya dengan suara merdu. "Sungguh menyenangkan akhirnya bertemu Anda secara pribadi. Saya Kartika." "Sederajat, saya rasa kita punya banyak hal untuk dibicarakan." Budi menatap Kartika Sudrajat dengan campuran kebencian dan keputusasaan. Di sana berdiri wanita yang mungkin mengetahui keberadaan putrinya selama 8 tahun dan tidak pernah mengatakan apapun. Wanita yang telah menggunakan anak yang tak berdosa untuk skema gelapnya. Wanita yang sekarang menjebak mereka di jalan terpencil di Jawa Tengah. "Di mana putriku?" tanyanya langsung. Suaranya gemetar karena emosi yang tertahan. Senyum misterius muncul di bibir Kartika. "Langsung ke pokok permasalahan ya. Saya mengagumi objektivitas Anda, Pak Budi. Khas pengusaha sukses." "Aku tidak punya kesabaran untuk permainan," balas Budi. "Kami tahu tentang klinik di Swiss. Kami tahu bahwa kau menyimpan Lestari di sana." Senyum Kartika goyah sejenak. Matanya menunjukkan keterkejutan sebelum pulih. "Saya lihat Sari telah informatif." Pandangannya jatuh pada gadis itu yang secara naluriah mengkerut. "Sayang sekali. Saya benar-benar menyukaimu, nak. Saya punya rencana untuk masa depanmu." "Biarkan gadis ini di luar masalah ini." Reza ikut campur. "Masalahmu dengan kami." "Masalah saya," jawab Kartika dengan tenang, "adalah dengan siapapun yang memiliki perangkat saya. Informasi yang sangat sensitif, yang dapat menyebabkan kerusakan tak terperbaikan pada banyak orang penting. Termasuk kau," lengkapi Budi. "Tentu saja. Tapi bukan hanya saya. Ada seluruh sistem yang terlibat, Pak Budi. Sistem yang menjaga negara. Ini berjalan suka atau tidak." Salah satu pria mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga Kartika. Dia mengerutkan kening, jelas tidak senang. "Sepertinya pelarian kecil Anda telah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Kita punya sekitar 10 menit sebelum polisi tiba." Dia menghela napas, seolah-olah menghadapi gangguan kecil. "Mari, langsung saja. Saya ingin perangkat saya kembali. Sebagai gantinya, saya beritahu persis di mana putri Anda berada dan bagaimana menemukannya." Budi merasakan jantungnya berdetak kencang. Jadi itu benar, Lestari masih hidup. "Bagaimana aku?"
Bisa mempercayaimu? Tanyanya. Tidak bisa, jawabnya dengan kejujuran mengejutkan. Sama seperti saya tidak bisa percaya bahwa Anda akan menyerahkan semua perangkat. Kita berada dalam kebuntuan klasik. Sari, yang diam hingga saat itu, tiba-tiba berbicara. Dia berbohong. Dia tidak akan memberitahu kita di mana Nona itu berada, bahkan jika kita menyerahkan perangkat. Kartika mengalihkan tatapan dinginnya ke gadis itu. Selalu begitu tajam, Sari. Seharusnya saya menyadari sejak awal bahwa kamu terlalu banyak mengamati, dan ibu terlalu banyak bicara ketika mengira tidak ada yang mendengarkan, balas Sari dengan keberanian mengejutkan. Suara helikopter di kejauhan membuat Kartika melihat ke langit. Ekspresinya mengeras. Waktu untuk negosiasi habis. Dia memberi isyarat kepada anak buahnya. Bawa mereka dan perangkatnya. Para pria mulai mendekat, tetapi terhenti oleh suara memekakkan telinga. Sirene polisi berbunyi dari segala arah dan lampu sorot muncul di kedua sisi jalan. Helikopter kini terlihat, memproyeksikan sorotan kuat ke adegan tersebut. Polisi, semua di tanah, sekarang. Wajah Kartika memucat. Anak buahnya menyadari bahwa mereka kalah jumlah, ragu-ragu. Beberapa mengangkat tangan, yang lain mencari perlindungan di belakang kendaraan. Memanfaatkan kebingungan, Reza tiba-tiba mempercepat, melewati di antara dua orang yang memblokir jalan. Mobil meluncur dan mendapatkan kecepatan di jalan. Bayu pasti melacak telepon satelit, jelasnya sambil menyetir dengan kecepatan tinggi. Mendapat cukup waktu untuk mengumpulkan pasukan. Apakah Bu Kartika akan ditangkap? Tanya Sari, melihat ke belakang. Jika dia tidak melarikan diri, ya, jawab Reza. Tapi prioritas kita sekarang adalah sampai ke kota dan menghubungi Bayu. Kita perlu alamat pasti klinik di Swiss itu. Mereka tiba di Magelang 1 jam kemudian, di mana mereka disambut oleh agen-agen polisi di safe house. Bayu yang mengkoordinasi operasi dari jarak jauh telah menyediakan paspor darurat dan tiket ke Zurich. Pesawat berangkat 5 jam lagi dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dia menginformasikan melalui telepon. Jet pribadi polisi. Dari sana kalian akan melanjutkan ke Lucerne dengan helikopter. Interpol sudah memeriksa klinik Heiligenberg. Dan Kartika, tanya Budi, melarikan diri selama kekacauan bersama beberapa anak buahnya. Tapi kami menangkap sebagian besar, termasuk Ridwan Wibowo. Dia bersedia bekerja sama sebagai ganti pengurangan hukuman. Reza memutuskan untuk tetap di Indonesia untuk mengikuti perkembangan operasi, sementara Budi dan Sari akan berangkat ke Swiss. Gadis itu ketika tahu dia akan ikut, menunjukkan campuran kecemasan dan kegembiraan. Dia tidak pernah keluar negeri, apalagi naik pesawat. Sebelum berangkat, Budi berbicara serius dengan Bayu tentang masa depan Sari. Bagaimana situasi hukumnya? Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Setelah semua ini, secara teknis dia masih di bawah perwalian negara karena adopsi oleh keluarga Sudrajat. Tidak sah, jelas Bayu. Tapi saya bisa memulai proses agar kamu mendapatkan perwalian sementara. Mengingat keadaan luar biasa dan situasi keuanganmu seharusnya tidak sulit. Dan jika, Budi ragu, dan jika Lestari benar-benar hidup, menurutmu Sari, bisa Haris? Bayu tersenyum. Sebuah keluarga, kurasa itu akan menjadi solusi terbaik untuk kalian semua. Selama penerbangan ke Swiss, Sari terpesona dengan pengalaman tersebut. Setelah ketakutan awal lepas landas berlalu, dia menempelkan wajahnya ke jendela, terpesona mengamati awan dan langit tak terbatas. Bagi Budi, melihat reaksi ini seperti menemukan kembali dunia melalui mata seorang anak, sesuatu yang telah lama dilupakannya. Seperti apa dia ya? Tanya Sari tiba-tiba. Siapa putri Bapak, Lestari? Apakah Bapak pikir dia akan menyukai saya? Budi merasakan tenggorokannya tercekat. Aku yakin dia akan menyukaimu. Lestari selalu memiliki hati yang besar. Tidak mungkin untuk tidak menyukainya. Tapi bagaimana jika dia tertidur sangat lama? Apakah orang berubah ketika mereka bangun setelah sekian lama? Aku tidak tahu, Sari. Kita memasuki wilayah yang tidak dikenal. Tapi bagaimanapun juga, kita akan menghadapinya bersama. Klinik Heiligenberg berada di pegunungan, sekitar 20 km dari Lucerne. Itu adalah kompleks elegan dan diskret.
lebih terlihat seperti resor mewah daripada fasilitas medis. Agen-agen Interpol sudah menunggu ketika helikopter mendarat. Pihak klinik bekerja sama sepenuhnya. Informasi seorang agen Swiss. Mereka mengkonfirmasi bahwa ada seorang pasien wanita Indonesia dalam keadaan koma selama sekitar 8 tahun, terdaftar dengan nama Laura Mendes. Tes DNA sedang dilakukan untuk mengkonfirmasi identitasnya. Budi hampir tidak bisa bernapas saat mereka berjalan melalui koridor-koridor bersih klinik. Sari memegang tangannya erat, seolah mencoba menyalurkan kekuatan. Akhirnya, mereka tiba di sayap khusus di mana hanya pasien jangka panjang yang dirawat. Seorang dokter menyambut mereka di pintu masuk. Pak Budi, saya Dr. Müller, penanggung jawab kasus pasien yang dimaksud. Sebelum kita masuk, saya perlu memberitahu Anda tentang kondisinya. Dia baik-baik saja, suara Budi pecah. Mengingat keadaannya ya, pasien berada dalam koma selama sekitar 4 tahun. Namun, dalam 4 tahun terakhir, dia beralih ke keadaan vegetatif persisten dengan periode kesadaran minimal sesekali. Apa artinya itu? Artinya dia tidak sepenuhnya tidak sadar. Ada saat-saat ketika dia merespons rangsangan, mengenali suara, bahkan membuka mata. Tapi itu adalah episode singkat dan intermiten. Budi merasakan campuran harapan dan keputusasaan. Apakah ada kesempatan untuk pulih? Dokter ragu. Setiap kasus unik, kami telah mencatat peningkatan frekuensi dan durasi saat-saat kesadaran ini dalam beberapa bulan terakhir yang merupakan tanda positif. Tapi saya harus jujur, pemulihan lengkap dalam kasus seperti ini jarang. Bisakah kami melihatnya? Dokter mengangguk dan mengantar mereka ke kamar yang luas dan terang. Berbeda dengan kamar rumah sakit tradisional. Ini tampak seperti lingkungan tempat tinggal yang nyaman, dengan furnitur elegan, tanaman, dan bahkan perpustakaan kecil. Dan di sana, berbaring di tempat tidur rumah sakit yang sederhana, ada dia. Meskipun 8 tahun telah berlalu, Budi langsung mengenali putrinya. Rambutnya lebih panjang, wajahnya lebih tirus, tapi dia tak diragukan lagi Lestari. Lestari, bisiknya mendekati perlahan, seolah takut bahwa dia mungkin menghilang lagi. Sari tetap di pintu, mengamati adegan dengan mata yang penuh perhatian dan hormat. Budi duduk di samping tempat tidur dan dengan lembut mengambil tangan Lestari. Hangat, detail sederhana yang membuatnya menangis. Putrinya hidup. Setelah 8 tahun keputusasaan, pencarian, kesedihan yang tidak lengkap, dia ada di sana bernapas, ada. Aku di sini, anakku, katanya dengan lembut. Ayah ada di sini sekarang. Untuk kejutannya, jari-jari Lestari bergerak sedikit di tangannya. Matanya tetap tertutup, tetapi ada respons yang tak terbantahkan terhadap suaranya. Dr. Müller mengamati dari dekat, berkomentar. Ini sangat positif. Dia merespon suara Anda. Apa yang terjadi padanya? Tanya Budi, tanpa mengalihkan mata dari wajah putrinya. Bagaimana dia bisa seperti ini? Menurut catatan awal, dia mengalami cedera kepala parah setelah jatuh. Dia dibawa ke sini dalam keadaan kritis, sudah tidak sadarkan diri. Sebuah jatuhan? Budi mengerutkan kening, atau seseorang mendorongnya? Dokter tidak menjawab, tetapi tatapannya mengatakan segalanya. Kartika akan membayar untuk ini, gumam Budi. Mereka semua akan membayar. Sari akhirnya mendekat, berdiri di samping Budi. Dia mengamati Lestari dengan rasa ingin tahu dan kasih sayang. Dia tampak tenang, komentarnya. Seperti sedang bermimpi saja. Budi tersenyum melalui air mata. Mungkin begitu, dan sekarang kita harus membantunya bangun. Pada hari-hari berikutnya, Budi dan Sari menetapkan rutinitas di klinik. Mereka menghabiskan berjam-jam di samping Lestari, berbicara dengannya, membacakan buku, menceritakan kisah. Sari, khususnya, menunjukkan diri tak kenal lelah, menciptakan permainan dan percakapan, imajinatif seolah Lestari bisa menjawab. Kabar dari Indonesia datang secara teratur melalui Bayu dan Reza. Operasi melawan keluarga Sudrajat telah berkembang menjadi salah satu investigasi korupsi terbesar dalam sejarah negara. Politisi, pengusaha, dan pejabat publik tingkat tinggi sedang dituntut. Ridwan Wibowo mengakui semuanya, termasuk perannya dalam kecelakaan Lestari. Dia menemukan dokumen tentang pencucian emas, jelas Reza melalui telepon.
Dia mengkonfrontasi Ridwan, mengancam untuk membongkar skema tersebut. Terjadi pertengkaran dan dia mendorongnya. Dia jatuh dan membentur kepalanya. Alih-alih membawanya ke rumah sakit, di mana akan ada pertanyaan, Kartika memutuskan untuk mengirimnya ke Swiss, di mana dia punya kontak. Niatnya adalah untuk menjaganya tetap tersedasi sampai mereka memutuskan apa yang harus dilakukan. Dan selama 8 tahun tidak ada yang mengatakan apa-apa, jawab Budi. Suaranya syarat dengan rasa sakit dan amarah. Mereka terjebak dalam perangkap mereka sendiri, lanjut Reza. Jika mereka membiarkannya mati, mereka akan kehilangan satu-satunya cara untuk mengontrolmu jika suatu hari kamu menemukan kebenaran. Menjaganya tetap hidup adalah asuransi bagi Kartika. Di mana dia sekarang? Kartika menghilang. Interpol, FBI, semua mencarinya. Rekeningnya diblokir, asetnya disita. Hanya masalah waktu. Seminggu setelah tiba di Swiss, selama sore yang tenang ketika Sari membacakan dengan suara keras sebuah dongeng tentang putri tidur. Pilihan yang Budi anggap tepat ironis, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mata Lestari terbuka. Ini bukan hanya refleks sesaat, seperti yang telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Kali ini, matanya tetap terbuka, fokus, sadar. Dia melihat langsung ke Sari, kemudian ke ayahnya, dan bibirnya bergerak sedikit. Ayah, bisiknya, dengan suara hampir tak terdengar. Budi hampir tidak bisa percaya. Lestari, kamu mengenaliku? Anggukan kepala yang lemah, air mata mengalir di wajahnya. Sari ternganga, menjatuhkan buku dan berlari memanggil dokter. Ketika tim medis tiba, mereka menemukan Budi dengan lembut memeluk putrinya. Keduanya menangis. Hari-hari berikutnya adalah kemajuan konstan. Lestari mendapatkan kembali kemampuan bicaranya secara bertahap, meskipun masih dengan kesulitan. Ingatannya memiliki celah, tetapi dia jelas mengingat peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kecelakaan. Tim medis optimis, berbicara tentang pemulihan ajaib dan kekuatan kemauan luar biasa. Sari menjadi kehadiran konstan di samping Lestari, membantunya dengan latihan fisioterapi, membacakan untuknya, menceritakan kisah tentang hidupnya sendiri. Koneksi khusus berkembang di antara mereka, dua penyintas yang menemukan penyembuhan satu sama lain. Sebulan setelah Lestari sadar, saat mereka menyaksikan matahari terbenam melalui jendela kamar, dia akhirnya mengajukan pertanyaan yang Budi harapkan. Apa yang terjadi dengan semuanya? Dengan perusahaan, dengan hidup kita? Budi menarik napas dalam-dalam. Banyak hal berubah, nak. Perusahaan tidak lagi seperti yang kamu kenal. Aku harus menjual sebagian besar bisnis untuk membiayai pencarianmu dan perawatan. Apa yang tersisa sedang diselidiki karena koneksi dengan keluarga Sudrajat yang bahkan aku tidak tahu ada. Kita miskin? Tanyanya dengan jejak humor yang selalu dimilikinya. Budi tersenyum. Tidak benar-benar miskin. Katakanlah kita sekarang hanya nyaman kaya, bukan kaya raya. Bagus, jawabnya mengejutkan. Aku selalu berpikir kita punya terlalu banyak uang untuk kebaikan kita sendiri. Sari, yang mendengarkan percakapan sambil menggambar, mengangkat kepalanya. Terlalu banyak uang itu buruk. Lestari tersenyum padanya, senyum lemah tapi tulus. Bukan uangnya sendiri kecil, tapi apa yang dilakukannya pada orang, membuat mereka lupa apa yang benar-benar penting. Budi merasakan beban kata-kata itu. Selama bertahun-tahun setelah hilangnya Lestari, dia telah tenggelam dalam pekerjaan dan akumulasi kekayaan, seolah-olah itu bisa mengisi kekosongan kehilangannya. Sekarang ironisnya, sebagian besar kekayaan itu hilang, tapi dia tidak pernah merasa sekaya ini. 3 bulan kemudian, Lestari keluar dari klinik, meskipun masih membutuhkan terapi rutin dan pemantauan medis. Keputusan tentang kemana harus pergi tidak mudah. Kembali ke Indonesia berarti menghadapi media, proses hukum, dan kenangan menyakitkan. Tinggal di Swiss tampak seperti melarikan diri. Apa yang ingin kamu lakukan, nak? Tanya Budi suatu malam saat mereka menyelesaikan persiapan untuk meninggalkan klinik. Lestari kini mampu berjalan dengan bantuan tongkat melihat keluar jendela ke pegunungan Swiss. Aku ingin memulai kembali, ayah. Bukan melarikan diri dari masa lalu, tapi membangun sesuatu yang baru darinya. Di Indonesia,
Ya, di suatu tempat yang tenang, jauh dari Jakarta. Mungkin di Jawa Tengah atau di pedalaman Bali. Dan bagaimana denganku? Tanya Sari malu-malu. Bolehkah aku ikut? Lestari mengulurkan tangannya ke gadis itu. Sari, kamu sekarang bagian dari keluarga kami. Tentu saja kamu ikut. Mata gadis itu berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang singkat, dia memiliki tempat di mana dia benar-benar merasa memiliki. Budi mengamati pemandangan dengan hati penuh. Di tengah semua tragedi, muncul sesuatu yang berharga dan tak terduga, kesempatan kedua. Bukan hanya untuk Lestari yang telah menantang semua probabilitas medis, tetapi untuk dirinya sendiri. Kesempatan untuk menjadi ayah yang seharusnya selalu dia lakukan, untuk membangun kehidupan berdasarkan nilai-nilai sejati, bukan akumulasi kekayaan dan kekuasaan. 2 bulan kemudian, mereka menetap di sebuah villa kecil di pedalaman Bali, dekat dengan Gunung Batur. Properti itu sederhana dibandingkan dengan kerajaan yang pernah dimiliki Budi, tetapi sempurna untuk kebutuhan mereka. Rumah utama nyaman, dengan pemandangan gunung dan sungai kecil yang melintasi properti. Lestari melanjutkan pemulihannya, setiap hari semakin kuat dan mandiri. Dia telah memutuskan untuk melanjutkan studinya di teknik lingkungan, kali ini dengan fokus pada praktik pertambangan berkelanjutan. Cara untuk mengubah pengalaman traumatisnya menjadi sesuatu positif. Sari sekarang secara resmi di bawah perwalian Budi, bersekolah di sekolah lokal dan berkembang di lingkungan barunya. Kecerdasan dan ketajaman yang dulu digunakan untuk bertahan hidup di dunia yang bermusuhan, kini menemukan ekspresi positif dalam studi dan seni. Budi, pada gilirannya, menemukan kembali kesenangan sederhana, menanam di kebun kecil, memancing di sungai, mengamati matahari terbenam dari teras. Berita tentang perkembangan kasus Sudrajat datang secara teratur melalui Reza dan Bayu. Kartika akhirnya ditangkap di Malaysia dan diekstradisi ke Indonesia. Sistem korupsi yang dia pimpin selama beberapa dekade sedang dibongkar secara metodis. Pada suatu sore musim gugur, saat mereka memetik buah-buahan di kebun, Sari membuat pengamatan yang menyentuh Budi secara mendalam. "Tahu apa yang lucu?" katanya, menyeimbangkan diri di bahu Budi untuk mencapai buah yang sangat bagus. Bu Kartika memiliki begitu banyak emas, begitu banyak uang, begitu banyak rumah besar. Tapi dia tidak pernah tampak bahagia, tidak satu kali pun. Dan kita, yang kehilangan hampir segalanya, bahagia di sini. Budi membantunya turun, termenung. "Kau tahu, Sari, aku menghabiskan sebagian besar hidupku percaya bahwa sukses berarti mengumpulkan lebih banyak. Lebih banyak uang, lebih banyak properti, lebih banyak kekuasaan. Hanya ketika aku kehilangan Lestari, aku menyadari bahwa aku benar-benar salah. Dan sekarang, menurutmu apa arti sukses?" Budi melihat ke rumah di mana Lestari berada di teras, melambai pada mereka dengan senyuman. "Ini," jawabnya sederhana, "bersama orang-orang yang kita cintai, membangun sesuatu yang berarti bersama, membuat dunia sedikit lebih baik dari yang kita temukan." Sari mengangguk, ekspresinya mengejutkan bijak untuk seseorang yang begitu muda. "Ini seperti cerita yang pernah Bapak ceritakan padaku, tentang raja yang mengubah segalanya menjadi emas dan akhirnya tidak bisa makan atau memeluk putrinya. Persis seperti cerita itu," setuju Budi. "Emas sejati bukanlah logam, tapi momen-momen seperti ini." Malam itu, sementara Sari tidur dan rumah sunyi, Budi dan Lestari duduk di teras, merenungkan langit berbintang, kemewahan langka di Jakarta, tetapi berlimpah dalam kehidupan baru mereka. "Ayah," kata Lestari lembut, "apakah ayah menyesal atas semua yang hilang karena aku?" Budi mengambil tangannya, merasakan gelombang syukur atas kemungkinan sederhana untuk melakukan gerakan ini. "Aku tidak kehilangan apapun yang penting, Nak. Sebaliknya, aku mendapatkan kembali apa yang benar-benar penting. Dan di sana,